Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you doing? I hope all of you fine, stay healthy, and keep spirit to study today. Although we learn from home by online. Jadi walaupun kita itu belajar dari rumah melalui online, kita harus tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. It's really nice to meet you again in our second meeting. Jadi ini adalah pertemuan kita yang kedua melalui pembelajaran online. Last week I explanation about our lesson in chapter 1 for 9 grade. Jadi minggu lalu itu sudah Miss bahas materi kita di bab pertama untuk kelas 9, yaitu tentang compliment, about congratulation, and the last is wish and hope. But last week I explained to you only one about compliment. Jadi minggu lalu itu sudah Miss bahas materi kita di bab pertama, yaitu ada 3 materinya, tentang compliment, tentang congratulation, dan wish and hope. Tetapi minggu lalu hanya satu yang kita bahas, yaitu tentang compliment. And then today we are going to learn about our lesson today, that is about congratulation, and then using hope and wish. Jadi hari ini materi kita itu tentang congratulation and using hope and wish. Let's start our material by listen my explanation. We meet again in our second meeting learning by online. Jadi ini adalah pertemuan kedua kita melakukan pembelajaran melalui online. Last week, I explained to you about our material in chapter 1. There are 3 points Jadi minggu lalu sudah Miss bahas materi kita itu ada di bab pertama, yaitu ada 3. Pertama compliment, and then congratulation, and then wish and hope. Jadi minggu lalu hanya satu yang Miss bahas, yaitu tentang compliment. And now our lesson today is the continue of in chapter 1. Jadi kelanjutan hari ini materi kita itu still in chapter 1 masih di bab pertama. Kita lihat ya. Jadi our lesson today is about congratulation and then hope and wish. Jadi materi kita hari ini adalah kelanjutan dari bab pertama tentang congratulation dan hope and wish. Kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Our learning objective. I hope all of you and at the end of our lesson you can apply the structure of the text, the language features, the social function from the expression of wish and hope, and then congratulation very well. And now we move to our material. In here, what is congratulation? The first one, we should know what is congratulation. Jadi pertama sekali kita itu harus tahu apa itu congratulation. Jadi congratulation itu adalah ucapan selamat. Di sini Miss mau tanya I want to ask to you. Pernahkah kalian itu mendapatkan suatu ucapan atau kalian yang memberikan ucapan kepada teman atau seseorang? Of course, yes. Pasti pernah semua mendapatkan ucapan atau kita yang memberikan ucapan. Di sini kita bisa lihat definisi dari congratulation. Congratulation atau ucapan selamat is expression that used when someone gets something or like be a winner
or get achievement. Jadi congratulation adalah ungkapan yang digunakan ketika seseorang itu mendapatkan sesuatu. Misalnya, dia itu jadi pemenang. Oke, kemudian dia mendapatkan suatu prestasi atau yang lain. Oke, and then we move to the expression of congratulation and the response. Ya, jadi kita berpindah ke ungkapan yang digunakan untuk congratulation. Oke, yang pertama ada di sini pertama sekali ya yang sering kita ucapkan adalah congratulation. Oke, atau ucapan selamat. Kemudian responnya sini thank you. Ya, terima kasih. Kemudian yang kedua, congratulation on. Di sini bisa kita sambung ya nak, misalnya congratulations on your success ya, selamat atas kesuksesan kamu. Kemudian responnya thank you very much for saying so, terima kasih banyak gitu. Oke, kemudian you have done a great job. Kamu telah menyelesaikan pekerjaan yang luar biasa, ucapan selamat. Kemudian responnya thanks. Oke, kemudian selanjutnya well done. Oke, congratulations. Oke, selamat atas pencapaian kamu. Kemudian responnya, I just try do the best ya. Saya hanya melakukan yang terbaik. Oke, kemudian selanjutnya, that's fantastic ya. Itu sangat luar biasa. Kemudian responnya, I'm glad you think so. Saya senang, ya, kamu berpikir demikian gitu. Kemudian good job ya, pekerjaan yang bagus. Kemudian di sini responnya, thank you, but I'm still to learn it anymore. Terima kasih, tetapi saya masih harus belajar lagi. Oke, selanjutnya, I'd like to congratulate you on. Oke, saya ingin mengucapkan selamat atas kepada kamu atas gitu. Misalnya on your achievement, on your be a winner of storytelling gitu. Jadi bisa disambung kalimatnya ya. Oke, and the last is please save my warmest congratulations. Tolong terimalah ucapan maafku. Biasanya ini diucapkan ya dalam keadaan situasi yang formal ya. Misalnya ke orang situasi intinya dia situasi formal ya, situasi formal atau situasi resmi gitu. Oke, this is about the congratulation ya, definition and then the expression. Kemudian kita masuk ke what is hope and wish. And then different between hope and wish. Apa itu hope, kemudian dan wish, dan apa yang membedakan di antara hope dan wish. Oke, kita lihat ya. Hope dan wish itu memiliki arti yang sama, yaitu harapan. Jadi mereka memiliki arti yang sama, yaitu harapan. Oke, jadi Miss, apa yang membedakan? Oke, kita lihat di sini ya. Perbedaan di antara hope dan wish itu terletak di situasi dan formula atau rumus. Difference between hope and wish lies in the situation and the formulas. Jadi, perbedaan di antara hope dan wish itu terletak di situasi dan rumus. Oke, kita lihat pertama ya. Kemudian untuk lebih detailnya ya, penjelasannya yang membedakan hope dan wish itu seperti apa. Hope expresses a feeling that possible to happen. Jadi, di sini adalah harapan yang kita inginkan yang kemungkinan besar akan terjadi. Oke, jadi kita inginkan suatu harapan dan harapan itu kemungkinan besar akan terjadi. Oke, kita lihat contoh atau bentuk yang pertama. Ya, bentuk dari rumus hope. Pertama ada I hope, kemudian plus subject plus verb ya. Jadi biasanya hope ini dia using tenses itu yang sekarang, bukan yang di waktu lampau. Jadi hope itu menggunakan tenses sekarang ya, like present tense, kemudian present continuous. Intinya dia yang tensesnya itu yang sekarang, bukan yang di waktu lampau. Oke, kita lihat ya contohnya langsung. I hope you win the competition next week. Saya berharap kamu menang di kompetisi minggu depan. Di sini harapannya itu kemungkinan besar akan terjadi jika
Saat dia memberikan harapannya itu, kemungkinan besar orang yang diharapkan itu akan bersungguh-sungguh dalam kompetisi ini. Ya, otomatis kan kemungkinan besar akan terjadi itu menang kompetisinya itu. Oke, selanjutnya kita lihat bentuk yang kedua. I hope plus that plus subject plus will or can plus both. Oke, saya berharap bahwa, kemudian di sini ada subjek, ada will or can plus both atau kata kerja. Oke, langsung saja kita lihat contohnya. Example, I hope that we will meet again tomorrow. Saya berharap bahwa kita akan bertemu kembali besok. Iya, karena apa? Misalnya kita bisa aja janjian besok kita ketemu lagi ya di sini gitu. Ya kan kemungkinan besar itu akan terjadi. Oke, selanjutnya I hope plus to infinitive. Saya berharap plus to infinitive. To infinitive ini adalah kata kerja dasar yang ditambahkan to. Kalian bisa lihat di kamus ya, itu yang pertama. Misalnya Miss kasih contoh to get gitu. Jadi ada to, kemudian verb one, kata kerja pertama. Itulah dia to infinitive. Oke, kita langsung lihat contohnya. I hope to get. Ya, jadi ini dia. To infinitive inilah dia, to get. I hope to get first rank in my class. Saya berharap mendapatkan peringkat pertama di kelas saya. Iya, karena di sini kemungkinan besar akan terjadi jika dia belajar sungguh-sungguh. Nah, itulah. Jadi, hope ini adalah harapan kita yang kemungkinan besar akan terjadi, ya. Oke, this is about hope, ya. Definition and then the formulas ya. Kemudian di sini ada penjelasannya, di sini ada juga rumusnya, kemudian ada contoh yang sudah Miss jelaskan. Oke, and now we move to wish. Ya. Jadi tadi hope dan ini wish. Miss kemudian apa itu wish? Ya, sini kita bahas ya. Wish expresses a feeling that impossible to happen or not realistic or opposite of the fact. Jadi, kita lihat di sini ya, harapan yang kita inginkan namun kemungkinan besar tidak mungkin untuk terjadi atau memang tidak akan terjadi atau dia tidak realistis atau dia berlawanan dengan fakta yang ada. Jadi, hope tadi dia adalah kemungkinan besar akan terjadi. Kalau dia wish itu dia impossible to happen atau tidak mungkin itu akan terjadi atau dia memang berlawanan dengan fakta yang ada. Oke, kita lihat ya bentuknya. The form of wish formula, ya bentuk dari rumus dari si wish tadi. Oke, kita lihat yang pertama. I wish plus I plus were plus noun. Jadi, wish itulah biasanya dia menggunakan tenses di waktu lampau. Berbeda dengan hope tadi. Kalau hope, dia tensesnya itu yang sekarang. Oke, kita lihat yang pertama ya. I wish plus I plus were plus noun. Kita lihat langsung contohnya. Contoh, I wish I were you. Saya berharap saya adalah kamu. Mana bisa? Ya kita, ya tetap diri kita. Ya mereka, tetap diri mereka. Jadi tidak bisa kita itu mereka gitu. Kecuali saya ingin memiliki gitu kan, atau pengen kemungkinan cita-cita atau apa seperti dia gitu. Ya tidak apa-apa, tidak masalah. Kemudian misalnya kemungkinan itu jadi motivasi buat dia. Tapi kalau misalnya saya berharap saya adalah kamu, ya tidak akan mungkin terjadi dan itu memang tidak akan terjadi, tidak realistis gitu. Oke, selanjutnya I wish plus I, kemudian verb to. Oke, kemudian simple di sini verb to-nya itu dia simple past ya. Oke, simple past tense plus noun. Jadi saya berharap saya, kemudian sini ada kata kerja kedua, itu biasanya ditambahkan dengan ed ya. Kalian bisa lihat di kamus, kemudian plus noun. Oke, kita lihat langsung contohnya. Contohnya, I wish I spoke Japanese language more fluently. Saya berharap saya bisa berbicara bahasa Jepang dengan sangat lancar atau lebih lancar. Ya tidak bisa lah. Memang kita bisa mengucapkan bahasa Jepang, tetapi tidak seperti mereka karena kita bukan mereka.
Kita itu orang Indonesia dan tidak mungkin kita lancar sekali seperti mereka saat menggunakan bahasa Jepang sehari-hari. Itu. Oke. Kemudian selanjutnya kita lihat bentuk dari wish. I wish I could plus noun. Saya berharap saya bisa kemudian ditambahkan noun. Oke, kita lihat langsung contohnya. Simple. I wish I could fly. Saya berharap saya bisa terbang. Itu tidak mungkin kita bisa terbang. Kita tidak menggunakan sayap, ya, seperti burung. Jadi kita tidak bisa dan ini tidak realistis gitu. Itu tidak realistis dan tidak mungkin akan terjadi. Inilah dia perbedaan dari hope dan perbedaan dari wish. Oke? And now, dan sekarang saatnya Miss kasih tugas ke kalian. Oke, tadi. And now we move to the exercise. Oke. Tadi sudah Miss jelaskan ya. It's clear for you about our material today ya, still in chapter 1. Jadi tadi sudah Miss jelaskan materi kita dan sudah jelas ya penjelasan tadi, yaitu tentang congratulation and then hope and wish and then penggunaan dari congratulation ya. Kemudian yang membedakan di antara hope dan wish itu seperti apa. Dan sekarang saatnya Miss kasih tugas ke kalian. Oke. Jadi tugasnya itu ada 2. Ya, tadi kan materinya ada 2, yaitu congratulation, kemudian hope and wish. Jadi untuk congratulation tugasnya adalah membuat 5 kalimat tentang penggunaan atau ungkapan dari ucapan selamat. Jadi kalian disuruh buat 5 kalimat tentang ungkapan dari ucapan selamat. Oke, contoh. Miss kasih satu contoh ya. Congratulations on your first rank in the class. Selamat atas peringkat pertama kamu di kelas. Jadi ini hanya contoh dan tidak boleh kamu tulis nanti kembali. Oke, jadi tadi kan sebelumnya sudah Miss jelaskan ya, contoh-contoh ungkapan dari congratulation, ya seperti tadi, congratulation on titik-titik, ya jadi bisa kalian lanjutkan dengan kata-kata lain ya, dan sesuai dengan ekspresi yang ada di depannya. Jadi ini buat ke dalam 5 kalimat, jadi ada 5. Kemudian untuk hope dan wish, ya complete the sentence using hope or wish in the sentence below. Jadi kalian disuruh melengkapi kalimat dengan cara memilih apakah kalimat tersebut menggunakan hope atau menggunakan wish ya. Jadi yang titik-titik ini kalian isi dengan apakah kalimat tersebut menggunakan hope atau menggunakan wish. Jadi ada 10 ya, ada 10 soal, kemudian tadi ada 5. Jadi ada ini 5 kalimat, kemudian ini ada 10 soal. Oke. Tulis di kertas selembar, buat nama kamu, buat kelas kamu, buat bidang studi apa, kemudian buat tanggal dan buat hari, kemudian buat di atas kertas kamu itu mapel bahasa Inggris. Dan jangan lupa yang tadi semuanya Miss jelaskan tadi itu dicatat di buku catatan khusus bahasa Inggris. Oke, selamat mengerjakan, good luck for you and stay healthy. Oke, terima kasih. I think enough for today about our material today. I hope all of you can get the point and understand when I explanation about material. Oke, Miss rasa hari ini cukup ya materi yang Miss jelaskan tadi. Miss harap kalian itu bisa paham ya, paham dan mendapatkan poinnya. Kemudian bisa you can apply, kemudian bisa kalian terapkan dan be useful for you dan bisa berguna atau bermanfaat untuk kamu. And thank you for the parents that stay with your children today. Oke, terima kasih kepada orang tua siswa atau wali siswa yang mendampingi anaknya belajar melalui online hari ini. And thank you for your attention. Terima kasih atas perhatian kamu. See you on the next lesson. And I end with Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.